وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا والشكر لله، صلاة وسلاما على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: العلم نور الله ونور الله لا يهدى لعاصي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Takatan penghormatan kami yang terutama sekali kepada guru pemuji yang Allah muliakan, dan yang paling istimewa kepada seluruh pendai-pendai seperjuangan dengan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu nurullah wa nurullahu la yuhda li'asi. Yang artinya ilmu itu nur Allah, maka nur Allah gak akan dikasih kepada orang yang bermaksiat. Dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha memberikan ilmunya kepada orang yang bermaksiat. Maka bila seandainya orang tersebut ingin mencari ridha Allah, maka ia harus menjauhi maksiat dan kemudian bertobat kepada Allah. Maka jalan pertama yang harus dia tempuh untuk bertobat kepada Allah yaitu dengan adanya ilmu. Mengapa dengan adanya ilmu? Dikarenakan dengan adanya ilmu ia dapat mengetahui tata cara beribadat kepada Allah, tata cara berumriyah kepada Allah. Teringat saya satu cerita. Pada masa itu datanglah seorang pemuda pada Rasul. Ia bertanya, "Ya Rasul, katakan kepadaku, apakah amalan yang lebih afdal untuk dikerjakan?" Rasul menjawab, ilmu. Dengan jawaban Rasulullah, pemuda tersebut merasa heran dengan jawaban Rasul. Mengapa ilmu? Sehingga dia tanya pada kali yang kedua. Maka Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama. Maka pada kali yang ketiga dia bertanya, "Ya Rasul, katakan kepadaku, apakah amalan yang lebih afdal untuk dikerjakan?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai pemuda, tahui olehmu yang bahwasanya amalan yang lebih afdal untuk dikerjakan yaitu mencari ilmu." Maka pemuda itu tersebut pertama heran dengan jawaban Rasulullah. Maka dia berkata, "Ya Rasul, yang saya tanya tentang amalan, bukan tentang ilmu agama." Rasul pun menjawab dengan tegas, "Hai pemuda, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menerima ibadat kita bila seandainya kita tidak mempunyai ilmu agama?" Hadirin yang Allah muliakan, dari cerita tersebut dapat kita pahami yang bahwasanya setiap amalan yang kita kerjakan, setiap ibadat yang kita kerjakan, adanya ibadat puasa, ibadat salat dan lain-lainnya, maka bekal pertama yang harus kita miliki yaitu ilmu. Dikarenakan dengan adanya ilmu kita dapat mengetahui tata cara beribadat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan yang berilmu. Maka bila seandainya kita sudah mempunyai ilmu, maka kita akan mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita mengetahui yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Dan semua hukum Allah Ta'ala kita mengetahuinya. Lebih-lebih lagi kita akan menempuh, yaitu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan di depan ini. Maka bekal pertama yang harus kita miliki yaitu ilmu. Mengapa? Dikarenakan dengan adanya ilmu kita dapat mengetahui yaitu apa-apa saja yang memudaratkan puasa kita, yang membatalkan puasa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabal ilmu faridatun ala kulil muslim wal muslimat. Maka menuntut ilmu itu suatu kewajiban di atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki dan perempuan.
Hadirin yang Allah muliakan, dengan adanya ilmu kita dapat mengetahui semuanya. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memuliakan ilmu, yang mengamalkan ilmu tersebut, maka orang tersebut akan dianugerahkan oleh Allah ilmu yang belum dia ketahui. Jadi cukup sekian pidato singkat daripada saya. Yang menjadi kesimpulannya adalah dengan adanya ilmu, hidup kita akan menjadi terarah. Dengan adanya ilmu, kita akan menuju kepada tempat yang kita inginkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.